Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita mengetahui betul bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan doa itu adalah kekuatan. Ketika doa itu adalah senjata dan itu merupakan bagian dari kekuatan, berarti ketika manusia berada pada kelemahan dan kerapuhan, tidak ada yang bisa menguatkan dia selaku hamba yang lemah dan hamba yang membutuhkan segala sesuatu kecuali adalah doa. Karena doa akan membuka batasan antara dirinya dengan Allah dan doa akan menurunkan pertolongan. Sebagaimana Allah menurunkan air hujan, membasahi bumi menjadi pertolongan bagi bumi yang menantikan tetesan air hujan. Siapapun mereka yang sedang mendapati berbagai macam permasalahan dan problematika dalam hidupnya, maka sesungguhnya doa itu akan menguatkan dari segala kerapuhan, kelemahan yang dia miliki pada kehidupan. Dan itulah yang kita jumpai. Bagaimana para nabi dan para rasul setiap mereka menjumpai setiap problematika dan masalah yang hadir dalam kehidupan mereka, tidak ada yang paling mereka lakukan dan paling menyibukkan mereka kecuali adalah mereka senantiasa berdoa. Bukankah Nabi Yunus ketika mendapati masalah, maka tidak ada yang membasahi lisan beliau kecuali adalah doa dan zikirnya di dalam perutnya ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukankah ketika Nabi Adam betul-betul menyesal ketika diturunkan ke permukaan bumi disebabkan beliau tergiur untuk makan buah yang diharamkan oleh Allah di surga, maka beliau pun menguatkan hatinya, menguatkan jiwanya dari kemaksiatan yang baru saja beliau lakukan dengan beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena sesungguhnya doa itu adalah obat dari segala macam kegetiran, dari segala macam kepahitan dalam setiap masalah yang kita jumpai dalam kehidupan ketika kita berdoa. Makanya inilah yang menjadikan kita tidak perlu heran menjumpai di dalam Al-Quran, sebagian besar di dalam Al-Quran salah satunya ditopang dengan doa-doa yang Allah abadikan dari para nabi dan para rasul. Karena sesungguhnya manusia itu lemah, manusia itu bodoh, manusia itu tidak mengerti apa-apa, dan manusia itu dikuasai oleh hawa nafsunya. Dan sesungguhnya tidak ada kekuatan untuk menghilangkan semua keterbatasan diri manusia kecuali adalah doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah. Makanya berapa banyak manusia mendapatkan kebaikan hidupnya di dunia dan di akhirat dimulai dari titik tolak yang bernama doa. Berapa banyak manusia yang akhirnya mendapatkan keturunan-keturunan yang solih dimulai titik garis startnya itu dimulai dari doa. Berapa banyak seorang perempuan mendapatkan seorang imam yang baik dalam kehidupan keluarganya dimulai dari curhatan yang dia berikan hanya kepada Allah pada sepertiga malam. Sebagaimana berapa banyak laki-laki yang akhirnya mendapatkan istri yang betul-betul menjadi partner akhiratnya menuju surga dan bisa menjadi madrasah untuk anak-anaknya, itu pun dimulai pada garis start yang bernama dengan doa. Karena sesungguhnya itulah yang menjadikan kita paham kebutuhan kita kepada doa lebih besar daripada kebutuhan kita kepada persoalan makan dan minum. Bahkan makan dan minum pun tidak lepas dari doa yang harus kita panjatkan sebelum kita mengkonsumsi makanan ataupun sebelum kita meneguk air. Jadi akhirnya semua persoalan dalam kehidupan kita tidak lepas dari persoalan doa, dan inilah salah satu perkara intisari dalam kehidupan ibadah. Bahwasanya intisari dalam kehidupan ibadah intinya itu terletak pada doa yang sering kita panjatkan kepada Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam salah satu hadisnya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Sesungguhnya doa itu intinya ibadah. Karena dengan kita berdoa Allah akan memberikan pertolongan, karena dengan doa Allah akan memberikan kebaikan, karena kecerahan persoalan-persoalan menapak dalam kehidupan di masa mendatang itu bisa jadi dimulai dari doa-doa berisi permintaan tolong kita kepada Allah untuk memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah tidak menghilangkan hidayah pada hati kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah tidak memberikan kepada kita kebosanan dan kepenatan di dalam kita berdoa. Karena sesungguhnya kekuatan doa itu pun terletak pada seringnya kita untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Syekh Utsaimin, salah satu ulama besar, beliau pun menyampaikan salah satu kejujuran di dalam doa yaitu adalah mereka yang terus meminta. Mereka terus meminta, mereka terus mengetuk pintu langit untuk mengharapkan apa yang mereka inginkan dari sisi Allah. Dan mereka tidak pernah bosan.
Siapapun yang mereka tidak pernah bosan mengetuk pintu sisi rahmatnya Allah dengan dia berdoa, itulah orang yang jujur di dalam doa, dan orang yang jujur di dalam doa adalah orang yang paling besar persentase dikabulkan setiap doa kebaikan yang dia panjatkan kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita sekali lagi merenungi apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, ya, bahwasanya beliau mengatakan sesungguhnya wala ubali hammal ijabah, saya ini tidak peduli apakah doa saya itu dikabulkan ataukah tidak. Karena yang lebih aku pedulikan adalah apakah saya masih diberikan hidayah untuk berdoa kepada Allah ataukah tidak.